Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah membangunkan kita dari tidur kita dari kematian yang sesaat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di ayat 149 yang nanti barangkali akan kita bahas sampai ayat 151 dari surat Al-Baqarah. Di ayat ini 149 Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali firman-Nya, pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang mirip ya, dengan ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Shadaqallahul adzim. Kita buka dulu terjemahannya. 149. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharajta, engkau keluar, fawalli
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sesungguhnya dia ini adalah benar, mir rabbika, dari Tuhanmu. Jadi ketentuan ini adalah benar dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lengah, tidak akan lalai dari apa yang kalian kerjakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, ayat ini perintah untuk menghadapkan wajah ke Masjidil Haram itu adalah perintah yang ketiga. Berarti nanti di ayat 150 perintah yang keempat. Perintah yang ketiga mengulang perintah Allah Subhanahu wa taala di ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi di ayat tersebut sudah muncul yang pertama, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sama dengan ayat ini. Kemudian diulangi lagi, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Meskipun tidak sama persis dengan bunyi ayat ini atau dengan kalimat sebelumnya di ayat yang sama, di situ sudah ada perintah lagi, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masyaallah muslimin rahimahullah. Secara umum para ahli tafsir menjelaskan itu bentuk takkid. Apa takkid ini? Penguatan. Saya kan sudah menjelaskan ya sebelumnya itu ya. Ini kan terkait dengan orientasi. Bukan hanya tentang arah kiblat itu arah menghadap, tapi juga tentang arah berpikir. Bahkan itu terkait dengan keyakinan. Beberapa waktu yang lalu, tidak lama ya, sepekan yang lalu kalau nggak salah, sepekan yang lalu, 8 hari yang lalu, karena Sabtu yang lalu bukan Sabtu kemarin, itu ada orang datang ke kantor Muhammadiyah Sidoarjo. Saya disuruh menemui, mendampingi. Apa yang dia lakukan itu mau masuk Islam. Itu sama itu merubah orientasi hidup ya, meskipun bagi orang kita ya, Indonesia ini ya, kadang-kadang berpindah agama termasuk masuk Islam itu biasanya hanya terkait dengan orientasi materi. Orang Islam ya, maaf, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Sembako. Itu kan orientasi materi. Jadi kita itu punya arah hidup yang bermacam-macam ya. Nah, kalau sekarang ada namanya orientasi politik.
politik. Mana ini? Merah, hijau, biru, kuning, mana? Kan gitu. Nah, menghadap kiblat pada saat itu sesungguhnya bukan hanya terkait dengan bagaimana menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Kalau hanya ke timur ke barat sudah pernah kita bahas di surat Al-Baqarah 115. Ya. Lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Ya. Timur, barat, utara, selatan itu semua milik Allah. Fa aynama tuwallu, kemanapun kalian menghadap, fasamma wajhullah, di sana kamu dapati wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diulang-ulang kata ini itu karena akan merubah orientasi hidup. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu mengubah sejarah. Sama sebenarnya yang tadi saya sampaikan kepada orang yang mau masuk Islam itu. Saya cari tahu kenapa mau masuk Islam. Rupanya mau menikah dengan seorang pemuda Muslim. Saya tanya, Mbak, siapa yang memaksa? Ada yang memaksa Anda? Enggak ada. Saya tanya lagi, apakah ini diketahui, disetujui oleh orang tua Anda? Atau bingung jawab ibunya. Karena kita itu punya lingkungan. Saya bertanya begitu untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa itu akan berpengaruh besar. Karena ragu menjawab, saya tanya dengan pertanyaan berikutnya, apakah orang tua tahu? Nah, gitu ya. Tahu tapi ya, ragu menjawab. Ya. Oke, tahu. Apakah sampai tahu konsekuensinya masuk Islam itu? Ya, semakin sulit menjawab. Ya tentu pilihan masuk Islam tidak masuk Islam itu saya juga tidak bisa halang-halangi. Dia punya pilihan, meskipun alasannya hanya untuk sebenarnya mau menikah gitu kan. Tapi harus disampaikan kepada orang tersebut bahwa masuk Islam itu ada konsekuensi besar. Yang itu bisa jadi akan mengganggu hubungan dengan lingkungan sekitar yang selama ini dia hidup di dalamnya. Kuliah di mana? Oh, kuliah di universitas Kristen. Nah, gitu kan. Nah, berarti kan lingkungannya masih lingkungan yang kalau dia betul-betul masuk Islam itu akan menjadi tantangan berat. Gimana? Sebagai orang Islam yang seutuhnya, nek sekedar KTP ini Islam ya biasa-biasa aja, nggak ada bedanya kan itu ya. Konsekuensinya pertama setelah syahadat, sholat itu harus sholat. Kalau enggak sholat percuma, enggak ada gunanya. Sama kayak Anda kuliah, saya sebut sama seperti Anda kuliah ya, ada kartu mahasiswanya tapi nggak pernah masuk, pasti dosennya, saya ngajar, saya dosen itu ya, oh ini dianggap ya sudah kau ngomongin gitu. Kalau Anda kemana-mana ngaku kuliah menunjukkan kartu mahasiswa, ya silahkan saja, tapi bagi saya yang ngajar, Anda nggak ada di kelas sama sekali, bukan mahasiswa. Konsekuensi menjadi orang Islam juga begitu ya, sholat. Kalau sudah tidak sholat,
Sampean boleh ngaku kemana-mana menjadi orang Islam, tapi bagi yang mencatat, bagi malaikatnya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apalagi, maka Anda bukan orang Muslim. Meskipun tentang status keislaman itu apakah sudah otomatis keluar ketika tidak sholat, itu menjadi perdebatan di kalangan ulama. Pernah kita bahas ya, kalau kata Imam Syafi'i, belum diarani keluar dari agama Islam. Meskipun hadis-hadis dari Nabi, sabda Rasulullah SAW keras menyatakan bedanya orang Islam dan orang kafir itu adalah sholat ya. Tapi memang Imam Syafi'i itu punya logika sederhana ya. Kalau ada orang kafir mengucapkan syahadat, maka masuk Islam. Bukan sholatnya, syahadatnya. Kalau ada orang yang mungkin puluhan tahun menjadi orang kafir, sekali syahadat hapus semua dosanya, gitu. Ya ini tentang sudut pandang. Kalau mau kita menggunakan pendekatan yang lebih hati-hati, ya tentu sholat itu bagian yang harus dilaksanakan. Makanya kalau di Muhammadiyah itu umat itu dibagi menjadi dua kelompok. Ya, ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah niku sing durung patek ngandel, ya wis diajaki tok ae. Itu umat dakwah. Sing gurung patek ngandel iku aja dikerasi nemen-nemen, wong gurung patek ngandel kok dikerasi. Ya mesti munting, apa munting itu? Ya pasti akan lepas nanti. Mur itu loh, baut itu kalau belum pas, jangan langsung dikerasi pakai kunci, pakai tangan dulu, gamok ini gitu ya. Ya. Baru masuk begini, langsung begini, pasti lepas tuh, lepas. Nek lepas miring, dol, gitu ya. Kalau sudah masuk dengan pas, gitu ya, sama sih seti sampai rapat, nggak masalah, gitu ya biasanya. Gitu. Itulah umat ijabah, umat yang bisa. Makanya kalau seperti panjenengan begini ya, nggak usah dikei ayat yang berapi-api tentang sholat atau sholat, ya. Digolekno sing luweh abot maneh. Kalau yang di sini kan gitu ya. Kalau yang belum ya diajak sholat. Kalau yang di sini nggak usah diajak sholat, ya sampai wis sholat, kan gitu. Golekno sing rada abot maneh. Sholat wis, poso wis, ya. Zakat ya paham gitu kali. Dicari itu ya. Karena itu umat ijabah, gitu ya. Umat ijabah. Masyaallah muslimin rahimahullah, kembali dari itu. Ayat ini bicara tentang perubahan orientasi hidup. Merubah orientasi hidup dari sebelumnya, tadi saya contohkan tadi itu. Dari sebelumnya non muslim menjadi muslim itu luar biasa berat. Ya. Di sini juga begitu. Dari sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Haram, itu tantangannya tidak mudah. Secara umum Nabi SAW tentu senang menghadap ke arah Masjidil Haram, karena beliau asalnya dari Mekah. Tapi tantangannya, karena ini tentang strategi dakwah juga, bagaimana orang-orang lain menghargai, senang dengan dakwah Nabi SAW. Salah satunya ya, paling tidak dimusuhi secara langsung. Salah satunya
tidak dimusuhi secara langsung oleh orang-orang Yahudi Madinah, karena orang Yahudi Madinah menganggap Baitul Maqdis sebagai kota suci mereka. Nah, ketika menyatakan diri berubah kiblat, diperintah oleh Allah berubah kiblat, ya, tantangannya yaitu orang Yahudi, loh kok jadi ini, nah begitu. Demikian pula dari orang Quraisy Mekah, nanti ada yang mengatakan, ya kan akhirnya Muhammad kiblatnya balik ke sini, ya, gitu ya. Itu menjadi bahan olokan, bahan ejekan. Maka diulang-ulang, kata para ahli tafsir, beberapa kali pernyataan, dan dari manapun engkau keluar, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Diulang kata-kata hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram itu untuk memperkuat mentalnya Nabi SAW. Sebenarnya kalau memperkuat mentalnya Nabi SAW itu ya tidak sepenuhnya begitu ya. Karena apapun ayat Al-Quran yang disampaikan, ditujukan kepada Nabi SAW, bahkan mukhatabnya itu adalah Nabi SAW, tapi sesungguhnya itu kepada umatnya. Karena sing gampang khawatir wedi itu kan umatnya. Nabi SAW tentu orang yang paling tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umatnya ini yang gampang terpengaruh, ya apalagi kita. Ya. Kita ini kalau arah kiblatnya tidak inilah. Kita tahu semua lah, tidak ada orang sholat kok menghadap, kalau dari sini menghadap ke barat ya. Orang Indonesia menghadap ke barat, barat daya kan gitu ya. Ya ke arah kiblat maksudnya. Insya Allah tidak ada yang masalah kah itu. Cuma menghadap wajah itu wajah fisik. Tapi kalau menghadap wajah itu orientasi hidup, banyak yang nggak bisa menghadapi tantangan itu ya. Orientasinya hidup itu apa? Materi atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya, saya kira juga banyak yang hafal, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Itu nggak ada masalah tuh. Tapi apakah betul itu menjadi pandangan hidupnya, itu belum tentu sepenuhnya kan gitu. Maka diulang-ulang ini untuk memberi penguatan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahkan dipertegas lagi, wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sungguh ketentuan menghadap ke arah Masjidil Haram itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu pendapat yang pertama yang memang maknanya umumnya begitu, secara umum begitu maknanya. Tapi ada yang berpendapat ya, sebenarnya sama tapi kemudian dirinci. Misalnya Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau mengatakan, fal amrul awwal liman huwa musyahidul Ka'bah. Yang pertama kan gini, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka perintah yang pertama itu kata Ar-Razi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu perintah bagi siapa yang ada di dalam Masjidil Haram, musyahidul Ka'bah, yang ada di Masjidil Haram langsung
melihat, menghadap, menyaksikan Ka'bah. Terus perintah berikutnya, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wasani, perintah yang kedua itu liman huwa fi Makkah ghaiban anha, itu bagi mereka yang ada di kota Makkah ghaiban anha, tidak di Masjidil Haram, pokoknya di kota Makkah, tetap menghadap ke arah kiblat yakni Ka'bah. Terus ayat yang ini tadi, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan dari manapun kamu keluar, ya, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wasalis, yang ketiga itu liman huwa fi baqiyatil buldan, yaitu yang ada itu ditujukan bagi mereka yang ada di negeri-negeri lain selain di Mekah. Mengapa nanti dalam fikih ya itu dibuat apa istilahnya, semacam urutan matriksnya. Bagaimana orang sholat itu menghadap kemana? Kalau yang ada di Masjidil Haram menghadap Ka'bah, jelas langsung. Tapi yang tidak ada di Masjidil Haram kan boten ketok Masjidil Haram ini, Ka'bah kan boten ketok. Kalau di dalam Masjidil Haram masih bisa kelihatan. Kalau sudah tidak di Masjidil Haram, nggak usah jauh-jauh. Ya, kalau sekarang ya di pelataran atau di dekat terminal saja ya. Terminal Syekh Amir, terminal Bab Ali, terminal. Kalau sudah di situ mau sholat, arahnya kemana? Ya lihat aja arah Masjidil Haram. Atau mungkin di kota-kota yang di tempat-tempat yang agak jauh. Oleh karena itu para ahli fikih, kalau dia ada di dalam kota Mekah, arahnya adalah Masjidil Haram. Ya, kalau dari mana? Arafah itu kelihatan. Kalau sekarang itu yang kelihatan apa? Itu jam yang tinggi itu ya, jam yang tinggi itu. Oh kelihatan. Arahnya arah Masjidil Haram. Nah, bagi mereka yang di luar kota Mekah itu menghadapnya ke arah kota Mekah. Itu ininya ringkasannya. Nah, orang Indonesia itu, kita itu kalau menghadap Masjidil Haram, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, itu kalau memang persis ngukurnya arah kiblat kita itu persis, itu pas di pintu Ka'bah gitu ya. Orang Indonesia itu arahnya langsung ke sana. Itu barat lurus apa barat daya? Barat daya. Bukan selatan ke utara, barat ke utara. Ya. Barat ke utara, bukan ke selatan. Barat ke utara. Arahnya itu barat ke utara 24 derajat. Dari arah barat ke utara itu 24 derajat. Oke, itu. Saya lihat kompas itu agak Kompasnya pakai HP. Iya. Oke, kok keliru, gak iso macane nggih, gak iso gak padha ya. Keliru guys. Ini Pak Agus punya kompas ya. Dilihat aja ini ya. Kayaknya ini sudah pernah disesuaikan beberapa kali kan. Itu arahnya adalah arah 294 derajat ya. 294 ya. Atau 24 derajat dari arah barat. Barat timur ke arah utara 24 derajat. Koma
sedikit ya, 24 derajat sudah inilah. Lah itu geser 1 derajat, mestinya 24 kok 23 misalnya ya, dari Indonesia yang jaraknya sampai ke sana itu kurang lebih 9.000 km, niku gesere 100 kilo. Mestine titike niku mriki ngoten. Ini titiknya misalnya ini. Kalau ketika menentukan dari sini dari Indonesia itu geser 1 derajat niku 1 kilo mriko. 1 kilo, 100 kilo. Setiap 1 derajat. Makanya nek biyen niku arah kiblat rata-rata masjid, kalau dari sini kelihatan gesernya tidak banyak, tapi nek ditarik garis lurus, makanya dulu masjid jami atau masjid apa namanya, masjid agung di setiap kota itu kan dilakukan penyesuaian, pengukuran kembali beberapa tahun yang lalu itu kan. Ya, dulu dikaitkan dengan isu bergesernya lempeng bumi kan itu ya. Sajane ya nggak berpengaruh besar itu bergesernya lempeng bumi. Yang jelas itu memang politik Belanda waktu itu pokoknya masjid itu ngedep ngulon. Wis, wae ngedep ngulon kabeh pokoknya ya. Mesti jarno ae. Nah, itu rata-rata memang menghadap barat mata angin, dan semua kan setiap kota itu yang ada di Jawa Timur sini aja lah, semua kan ada masjid agung, apakah itu disebut masjid agung atau masjid jami gitu kan. Kalau masjid jami itu levelnya sebenarnya level kecamatan jami gitu. Kecamatan-kecamatan yang besar dulu punya masjid jami. Saya dulu di mana Bangil itu kan kecamatan, tapi kan dia kecamatan besar itu masjid jami. Tapi kalau Pasuruan masjid agung, Sidoarjo masjid agung. Nanti kalau di tingkat kecamatannya masjid jami. Ya jami itu karena tempat jumatannya orang-orang dulu begitu. Tidak setiap kampung punya masjid. Ya, kalau sekarang tiap kampung punya masjid, termasuk Al-Mahdi ini masjid ini dipakai jumatan, ini jami juga ini. Masjid jami ini ya. Nah, rata-rata mengarah ke arah barat mata angin. Dan biasanya masjid jami, masjid agung, masjid jami yang besar di kota kecamatan yang besar itu kan mesti sebelah baratnya itu masjid ya, sebelah timurnya masjid itu lapangan, kan itu mesti itu. Kampungnya namanya kampung kauman, sebelah kiri dan kanannya itu kantor pemerintahan, kan begitu. Ya itu memang struktur kotanya orang Islam itu begitu itu sudah bagus itu. Cuma tentang arah kiblat memang dulu kan tidak ada cara mengukur yang lebih akurat gitu ya. Pokoknya ngadep ngulon begitu. Dan karena itu kalau dia persis mata angin, mesti nih kalau saya buka gini ya. Peta Timur Tengah atau peta dunia aja ya. Peta dunia. Tenang. Pundi, ini sing gampang nih. Nah, ya boleh cara nih, cek ketok gede. Begini aja lah. Gini kan? Ini kan Indonesia nih. Jawa Timur sampai di sini ya. Loh, tunggu mriki ya. Mriki kan? Cek, kalau gede nih mana? Kalau gede nih mana? Cek rata cetok. Rata cetok ya. Pun kaiso mana nih? Pun di sampean mriki ya. Niki lho. Loh. Ini kalau arah mata angin barat ketemu pundi niki? Tanzania.
Tanzania. Tanzania, mriki lho, kenceng ini gitu. Maka geser ke kanan 24 derajat. Loh, mriki lho, mriki. Loh, ke kanan. Ini lurusnya. Ini lurusnya mata angin. Loh. Jadi 24 derajat geser itu untuk mriki lho. Geser itu untuk Ethiopia paling boten nggih. Utawa Tanzania, ini Tanzania namanya, negaranya Tanzania. Kayaknya ya kalau sini Tanzania kayaknya delok niku nih, niki posisine pun niki Pontianak ketemu mriki. Ya kan? Itu kalau arah barat. Makanya arahnya itu dari barat ke utara 24 derajat ke sini loh. Nganan mboten ngiri, ngalor titik mboten ngidul, ngidul tambah tutup mriki tambahan, ya itu. Ini kalau lurus ini lurus nih, kan garis-garisnya ada nih, lurus arah barat mata angin, wah tutup mriki, nah, ke kanan. Oh, kalau dari kita ke kanan gitu ya. Beda kalau dari mana Madinah, mana Madinah? Ini Madinah, ini Mekah, ini Mekah nih, ini Mekah nih. Ini yang ini Mekah, yang ini Madinah. Kalau Madinah ke Mekah menghadap ke selatan, selatan ini persisnya nopo? Kula boten ngitung, belum saya lihat ya. Tapi secara umum Mekah ke Madinah ke Mekah menghadap selatan gitu ya. Dari Syria sini ya menghadap selatan, sing Yaman menghadap ke utara. Kalau dari sini ya menghadap ke timur, kan gitu ya. Nyaket delok niki garis ini garis peta nih. Niki arah mata angin ini Indonesia. Nek Aceh mriki misale ya tutuk Ethiopia lah. Ini tuh mriki kan kalau barat. Tentu arahnya dari Jawa sini ke sini berbeda dengan yang dari sini ke sini, gitu ya. Baik. Saya lanjutlah. Itu Ar-Razi. Imam Al-Qurtubi mengatakan al-awwal liman huwa bi Makkah watsani liman huwa fi baqiyatil amsar watsalis liman kharaja fil asfar. Ya. Mirip dengan pendapatnya Ar-Razi, cuma yang ketiga itu adalah untuk siapa yang ada di perjalanan. Yang ketiga itu yang ayat tadi itu, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan dari manapun kamu keluar bepergian maka harus menghadap ke Masjidil Haram gitu. Nanti ada prakteknya ini sih. Ini prakteknya. Jadi kalau Imam Al-Qurtubi yang di Mekah menghadap Ka'bah, yang di tempat-tempat lain ya itu menghadap Masjidil Haram. Nek bayangno masjidnya kan lebih gede. Tadi gak mesti persis Ka'bah, pokoknya kena arah Masjidil Haram sudah cukup. Nah, gitu ya. Objeknya lebih besar. Nah, bagi yang bepergian itulah makna dari ayat 149 tadi itu. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun kalian keluar, kamu keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Hadis dari Anas bin Malik, beliau menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa arada ay yusalli ala rahilatihi istaqbala al-qiblah wa kabbara thumma shalla haitsu tawajjahat bihi
akhrajahu Abu Dawud aidan. Hadis ini riwayat Ad-Daraqutni juga oleh Abu Dawud. Apa itu? Kata sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW apabila beliau di dalam perjalanan, beliau hendak sholat di atas kendaraannya, beliau menghadap kiblat, kemudian bertakbir, kemudian beliau sholat kemanapun arah kendaraannya itu berjalan. Pokoknya kondisi kaitan ngadep kiblat dhisik. Ya, engko mari kono menggok mboten napa-napa. Begitu. Itu yang 115 ya. Iya, bukanlah ke arah begini. Boten, ayat 149 tadi itu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dimanapun kalian itu keluar, hadap ke Masjidil Haram. Kapan? Kaitane. Lah nek mburi-mburi nih, melok niku wau 115, melok 115. Tapi ini namanya hadis itu menjelaskan ayat Al-Qur'an. Nek 149 dimaknani kaku. Engko bingung pas naik kendaraan menggok mana awake. Menggok mana awake kan repot ya. Muter terus ya tadi saya. Justru dengan praktek ini, prakteknya itu begitu. Sing penting awalin tok. Begitu kan? Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad wa Abu Thawr. Beginilah yang dijadikan pendapat oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Thawr. Jadi kalau di dalam perjalanan di atas kendaraan, yang penting pertamanya menghadap ke arah kiblat. Sing rada gampang maneh pendapatnya Imam Malik. Wa zahaba Malik ila annahu la yalzimul istiqbal. Nek wong nang kendaraan pas lunga, pas di dalam perjalanan tidak wajib menghadap kiblat. Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ilal Madinah ala rahilatihi. Qala wa fihi nazala fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ini tadi 115. Jare Imam Malik ono maneh hadise teko sinten? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah sholat, ya beliau itu perjalanan dari Mekah menuju Madinah, sholat di atas kendaraannya. Maka sederhana, berarti Nabi SAW membelakangi kiblat. Begitu, itu pendapat Imam Malik. Nah, disinilah sesuainya surat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah yang 115 itu. Itu pendapat. Nah, Imam Syafi'i, iya maksudnya itu kaitannya kudu arah kiblat, nah, gitu. Tapi kalau yang kedua ini, kau nak ngomong kaitannya, ya, begitu ya. Yang hadis yang kedua, yes, pokoknya menghadap, maaf, beliau sholat di atas kendaraan, ya sesuai dengan arah kendaraannya, padahal beliau dari Mekah ke Madinah. Gitu. Nah, itulah pendapat fikih itu ya. Tapi ini terkait dengan ayat tadi itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat tadi itu diulang di ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, diulang lagi dan diberi alasan. Alasannya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum fala takhshawhum
wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Jadi kamu hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun itu kamu harus menghadap ke arahnya, supaya tidak ada hujjah ya bagi orang yang menentangmu, supaya yakin. Diulang-ulang tadi itu orientasinya supaya yakin, supaya kalau ada orang mendebat itu tidak mempengaruhimu. Li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum, supaya orang itu tidak mendebatmu lagi, tementah dikongkon menghadap ke sana. Diulanglah oleh Allah ya, iya ini ada perintahnya, mosok munculkan lagi perintahnya, illal ladzina zalamu minhum, kecuali yang zalim. Masih sampean niku wis teman-teman diperintah ngono ya tetap dibantah gitu kan. Dan ketika begitu, fala takhshawhum, janganlah kalian takut kepada mereka, kata Allah, wakhshawni. Sekali lagi, ini sebenarnya bukan hanya tentang arah kiblat, tapi ini tentang orientasi hidup. Kalau sudah ngomong orientasi hidup itu orang khawatir dengan kata lingkungan, kata tetangga, kata kiri kanan. Maka Allah mengatakan fala takhshawhum, janganlah kamu takut ya. Bahkan di sini ada penjelasan ya, penjelasan kenapa ini penjelasannya fala takhshawhum, kenapa Allah menggunakan kata fala takhshawhum. Ada kata takut di dalam bahasa Arab itu khosyah dan khofa. Khauf itu takut, khosyah itu takut. Di sini oleh para ahli tafsir itu diberikan penjelasan. Imam Qurtubi menjelaskan ya, al khosyah asluha tuma'ninah fil qalbi tab'atsu 'ala tawaqqi. Jadi khosyah itu adalah tenang, mantep dalam hati, yang itu melahirkan sikap menjaga diri. Itu khosyah. Wal khauf, kalau khauf faza'ul qalbi takhufu lahul a'dha wa li khiffatil a'dha bihi summiya khaufan ya. Nek khauf itu apa namanya? Faza'ul qalb. Apa faza'ul qalb? Gemeteri hati yang itu bisa mempengaruhi apa namanya? Anggota badan. Nek awak sampai greges gara-gara wedi niku khauf. Itu kalau yang mau membedakan. Wong gara-gara wedi mari ngono adem panas niku jenenge khauf. Tapi kalau tenang, membuat orang itu menjaga dirinya dengan baik dari murka Allah, itu namanya khosyah. Itu yang membedakan. Kayak wong Indonesia pokoknya khauf itu takut ya, khosyah itu ya takut. Tapi para ahli bahasa, ahli tafsir itu kadang sampai detail membedakan, karena satu kata itu memang bisa menunjukkan keadaan yang berbeda dengan kata lain yang mirip. Tapi di sini yang jelas Allah mengingatkan fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun ya, supaya aku sempurnakan nikmatmu kepada kalian. Nikmat apa? Ya nikmat diberi petunjuk tentang arah kiblat yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW ya.
nikmat berupa menghadap kiblat itu, dan tahtadun agar kalian mendapat petunjuk kalau mengikuti. Saya kira demikian, nanti 151 di pertemuan atau kesempatan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang perintah menghadap ke arah kiblat itu sebenarnya untuk meyakinkan kita semua bahwa menghadapkan arah pandang hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh keberanian, butuh mantap hati, mantap jiwa. Kadang kita itu mudah goyah, maka diulang-ulang perintah itu untuk menguatkan hati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.